Halo guys, selamat datang di podcast kita. Kata siapa? Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu guru BK SMP 1 Indonesia bernama Bu Astuti. Hari ini kita bakal bahas topik yang lumayan sensitif, yaitu pembunuhan anak SMP di Bandung Barat. Kita langsung aja ya, saksikan videonya. Korban pembunuhan di bekas lahan wisata Kampung Gajah, Kabupaten Bandung Barat terungkap. Keluarga mengaku masih trauma dan meminta kepolisian untuk memberikan hukuman setimpal kepada para pelaku meski masih di bawah umur. Penyidik Satreskrim Polres Cimahi mengungkap kasus mayat yang ditemukan di bekas lahan objek wisata Kampung Gajah, kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Setelah dilakukan otopsi dan keterangan sejumlah saksi, diketahui korban yaitu ZA, pelajar kelas 7 SMP Negeri 26 Kota Bandung. Polisi yang melakukan pengejaran akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan terhadap korban di tempat pelariannya di Garut. Pelaku masing-masing berinisial YA dan APM yang berstatus pelajar dan masih di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif dibalik peristiwa ini yaitu sakit hati dan dendam lama terhadap korban. Pelaku sakit hati karena ucapan korban. Yang perlu kami sampaikan adalah pelaku merasa sakit hati terhadap korban, di mana korban memberikan pernyataan sikap bahwa untuk menghentikan pertemanan dengan pelaku. Sehingga itulah yang membuat akhirnya pelaku sakit hati dan akhirnya menyusul dari Garut menuju ke Kota Bandung dengan niatan memang untuk menghabisi. Sebelumnya dilaporkan oleh pihak sekolah dan keluarga, korban hilang sejak 9 Februari 2006. Pihak keluarga mengaku masih trauma dan meminta kepolisian untuk memberikan hukuman setimpal kepada para pelaku meski masih di bawah umur. Ini menahan diri, bersabar, walaupun mungkin secara emosi kita ibarat kata udah nggak kuat lah secara ini. Ketika sering mendengar tadi juga konferensi pers dari pihak polisi, kita keluarga itu ya sambil nangis walaupun emosi itu sendiri lah, seperti itu. Kepada Bapak Kapolres untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya lah. Sementara itu kepada pihak keluarga, Kapolres Cimahi menyatakan pelaku berpotensi dijerat hukuman penjara seumur hidup hingga pidana mati. Yaitu terkait pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan juga pasal 459 terkait dengan pembunuhan berencana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mana di situ kan tertera pidananya bisa pidana mati atau penjara seumur hidup ataupun pidana maksimal paling lama 20 tahun. Dari kota Cimahi, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Pertama, menurut saya ini mengerikan banget ya, anak SMP tapi sudah berpikir untuk membunuh nyawa orang. Kalau sepanjang saya tahu, secara aturan kan nggak boleh ya, di bawah umur itu masih di bawah pengawasan orang tua. Kalau di penjara seumur hidup, ya lepas dari seberapapun besarnya kesalahan dia yang sangat fatal, menurut saya juga saya sih kurang setuju gitu loh. Karena ini anak masih di bawah umur, yang saya pahami kontrol dirinya itu masih tidak terlepas dari peran dari orang tuanya. Kalau saran buat orang tuanya gimana Bu? Orang tua pelaku ini maksudnya ya? Wah, orang tua pelaku itu pertama sih yang harus dilakukan memang dia harus sujud meminta maaf kepada korbannya yang pertama. Yang kedua memang harus memberikan pendampingan yang sangat intensif kepada anaknya. Kalau perlu minta pihak ketiga, misalnya seorang psikolog atau seorang pemuka agama. Karena dugaan besar saya, anak yang menjadi pelaku ini mesti ada sesuatu yang tidak beres di kehidupannya. Kalau anak-anak normal kan kalau misalnya baru ditinggal temannya aja, ya paling dia marahnya kayak gimana sih, ini sampai membunuh dan sampai direncanakan. Itu yang menurut saya dugaan besar saya pasti ada sesuatu di balik itu. Oke. Menurut Ibu, hukuman yang cocok buat pelakunya apa Bu? Ya karena ini kalau saya selalu berbasis pada peraturan yang ada di Indonesia. Ya di Indonesia kan ada penjara anak-anak. Pasti dia juga akan dibawa ke penjara anak-anak. Memang di sana menurut saya juga nggak menyelesaikan.
Tapi anak ini perlu tahu bahwa setiap perbuatan dia itu harus ada konsekuensinya. Yaitu konsekuensinya mungkin dia harus menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak-anak. Kalau di sini ada kayak di Tangerang. Selain itu dia juga mungkin harus melakukan. Tapi tetap harapan saya sih tetap dia sekolah gitu, sekolah entah caranya bagaimana di dalam sekolah atau gimana. Setelah itu dia akan melakukan pembinaan khusus mungkin di pesantren atau gimana, saya nggak paham latar belakangnya. Ya, dugaan saya banyak. Tadi yang kau bilang mungkin ada masalah soal kejiwaan dia. Entah dia punya unsur sadis yang sangat kuat, entah dia punya unsur agresif yang sangat tinggi. Mungkin ada juga pengalaman trauma pada masa lalunya dia. Mungkin juga ada latar belakang keluarganya, saya nggak tahu keluarganya bagaimana membesarkan anak ini. Juga dari media sosial, apa yang dia lihat. Misalnya, ya kalau di media sosial kan, misalnya kita lihat animasi-animasi, kartun-kartun, anime-anime, gampang sekali ketika kesel bunuh. Tapi itu kan animasi ya, bisa hidup lagi, bisa bangkit kita. Untuk anak SMP menurut saya berpikir seperti ini belum terlalu matang, meskipun ya harusnya juga udah ngerti, cuman belum sematang orang dewasa. Jadi banyak faktor menurut saya yang perlu diteliti. Oke, pertama kalau kamu lagi berantem sama teman jangan dikit sendiri, ngobrol. Minimal kamu harus punya pihak ketiga yang lebih dewasa. Entah itu orang tuamu, entah itu guru, entah itu mungkin kakak kelas yang kamu anggap kamu bisa percaya dia dengan pola pikir yang matang, diskusi. Jadi jangan sedikit-sedikit malah nanya ke internet atau mana, itu nanti malah kita nggak tahu apa yang dibalik itu. Tapi tanyalah kepada pihak ketiga ketika kamu lagi kesel, lagi marah sama seseorang, kamu harus bagaimana dengan orang itu supaya nggak lalu. Kalau ini kan kayak saya lihat berdua dengan teman yang sebaya kan ya, teman yang seumuran. Nah akhirnya mereka sama-sama seumuran itu nggak berpikir panjang, melakukan perilaku yang sangat nekat.